seluruh Kota Surabaya. Yang kami hormati, Forpimda Kota Surabaya, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, pimpinan partai politik dan tim pendukung pasangan calon, panelis debat publik, serta seluruh tamu undangan dan pemirsa dimanapun Anda berada. Bapak Ibu sekalian, senang sekali di kesempatan kali ini saya Tika Aziz bisa menyapa Bapak Ibu sekalian dalam sebuah acara yang luar biasa. Debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Boleh saya minta tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk acara malam hari ini? Baik Bapak Ibu sekalian, tema debat publik pertama kali ini adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Untuk itu pada malam hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan visi misi serta program kerja dari pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya terkait dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan jingle pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Hadirin dimohon untuk berdiri. Boleh tepuk tangan yang meriah. Seru sekali sepertinya tadi ya jinglenya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, debat publik pertama calon wali kota dan juga wakil wali kota. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Tegang semua sepertinya ya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, debat publik pertama calon wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya ini merupakan sebuah proses penting dalam demokrasi kita, terutama menyambut Pilkada serentak November mendatang. Untuk itu marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua KPU Kota Surabaya kepada Bapak Suprayitno Esos MIKOM. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat kolega saya, anggota KPU Kota Surabaya, yang terhormat Ketua berikut anggota Bawaslu Kota Surabaya, yang terhormat Forum Pimpinan Daerah Kota Surabaya, yang terhormat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, yang terhormat pimpinan partai politik pengusul pasangan calon, yang terhormat bapak-bapak panelis debat perdana pada malam hari ini, yang terhormat seluruh undangan yang hadir baik secara langsung maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing melalui kanal sosial media yang KPU Kota Surabaya sediakan. Bapak Ibu hadirin, izinkan kami juga menyampaikan salam dari dua kolega kami, yaitu Pak Subairi selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Selain itu juga Bu Nafila Astri Suwaris, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Berikut Pak Titus Saptadi selaku Sekretaris KPU Kota Surabaya, yang sejak 2 hari hingga 1 pekan mendatang mengikuti orientasi tugas bela negara di Rindam Jaya, Jakarta. Bapak Ibu semua, puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kami curahkan kepada Baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua, ketika bicara debat publik malam hari ini merupakan fasilitasi yang diberikan KPU Kota Surabaya terhadap pasangan calon seiring tahapan kampanye. Di sisi lain, terdapat fasilitasi berupa alat peraga kampanye serta bahan kampanye. Selain itu, ada pula fasilitasi berupa iklan layanan masyarakat. Nah, mulai tadi malam, alat peraga kampanye berupa baliho itu pun sudah kita pasang di 153 kelurahan yang tersebar di 31 kecamatan. Nah, harapannya selain debat maupun alat peraga kampanye yang kami pasang, itu publik Surabaya bisa memahami, bisa mengetahui visi, misi, serta program kerja pasangan calon. Dengan begitu, nanti ketika hari H coblosan Rabu 27 November tahun 2024, masyarakat bisa berbondong-bondong ke TPS menggunakan hak pilihnya. Yang terakhir, Bapak Ibu semua, izinkan saya berpantun. Mlaku-mlaku nang tunjungan, ojo lali mampir nang kia-kia.
Mari ikuti debat publik pemilihan. Moga Surabaya damai sejahtera. Sementara itu sambutan saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu Rahayu. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ketua KPU Kota Surabaya, Bapak Suprayitno, atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, serta pemirsa dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengikuti acara paling penting hari ini, yaitu debat publik pertama calon wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya. Namun sebelum itu penting untuk kami informasikan terlebih dahulu bahwa sebelum debat ini dimulai, sejak awal dibukanya pendaftaran bakal calon wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya sampai dengan ditutupnya pendaftaran hanya ada satu paslon yang mendaftar. Sehingga malam hari ini acara debat publik pertama hanya diikuti oleh satu pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya. Namun demikian, nanti pada tanggal 27 November mendatang Anda atau pemirsa dimanapun Anda berada memiliki dua pilihan. Nomor urut 1 nantinya di kotak suara akan disertai, nantinya di dalam surat suara akan disertai dengan gambar, serta nomor urut 2 nantinya di dalam surat suara adalah tanpa gambar. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau begitu langsung saja kita sambut debat publik pertama calon wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya 2024. Kita undang untuk naik ke atas panggung pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya. Kami undang dengan hormat Bapak Eri Cahyadi bersama dengan Bapak Armuji untuk naik ke atas panggung. Dan kita sambut moderator kita pada malam hari ini, Rina Fahlevi dan Briansyah Dewandri. Siap Ketua KPU. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Tika Aziz. Baik, terima kasih. Baik. Cek 1 2. Baik, hadirin yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih untuk seluruh hadirin maupun juga pemirsa. Dalam kesempatan kali ini, kami sebagai moderator akan mengawali dengan membacakan beberapa tata tertib yang perlu kita bersama-sama patuhi. Dan adapun tata tertib tersebut nanti juga diharapkan akan terus dilaksanakan selama debat publik pertama Wali Kota Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2024 berlangsung. Baik, mohon izin paslon dan juga Bapak Ibu hadirin serta pemirsa TVRI Jawa Timur. Tata tertib debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Yang pertama, pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. 2. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. 3. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. 4. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. 5. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. 6. Dalam debat pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. 7. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Kedelapan, selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight.
Baik Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia serta seluruh pemirsa TVRI Jawa Timur, sebelum kita memulai debat malam hari ini, ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Doa, kita akan berdoa bersama dan doa ini akan dipimpin oleh Ketua Umum MUI Kota Surabaya yang kami hormati, Kiai Haji Abdul Muhid Murtado, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, undangan yang berbahagia Bapak Jawali dan Bapak calon wali kota Surabaya yang kami hormati, berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Doalah kamu sekalian kepadaku, astajib lakum, maka aku terima bagi kamu sekalian. Dan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, ad-doa mukhul ibadah, bahwa doa adalah otak ibadah. Ibarat manusia tidak ada otak, tidak ada gunanya. Ini dalil pentingnya doa kita bersama menurut agama masing-masing. Semoga hajat Jawali dan Jawawali diridhai Allah, sukses ke depan, bidini wa dunya akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Nabi, Siratal ladzina wa la yuqi alaihim. Tidak lupa juga yang saya hormati Ketua KPU Surabaya, semoga sukses dalam melaksanakan tugas demi nusa bangsa, agama dan barokah dari pemilu kita tahun 24 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamin ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha antakal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati dan juga seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan, tentunya dalam segmen yang pertama ini nanti kita akan bersama-sama menyimak visi dan juga misi dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya di tahun 2024 ini. Baik, dan kami akan memberikan waktu 3 menit untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk menyampaikan visi dan misinya. Bapak Paslon sudah siap ya? Baik, waktunya 3 menit dimulai dari Bapak berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami Eri Cahyadi Armuji
memimpin kota Surabaya ini hanya 3 tahun setengah, bukan 5 tahun karena ada pilkada serentak. Dalam waktu 2 tahun kami harus berjibaku dengan COVID pandemi yang sangat menyusahkan kita semuanya. Tapi dengan kekuatan kita bersama, dengan kebersamaan, kita bisa menjadikan Surabaya menjadi kota layak internasional. Kota yang menjadi yang terbaik. Karena itu adalah kegiatan semuanya bersama kita. Karena itulah saya berharap maka di tahun 2024-2029 ini maka menjadi pondasi untuk membangun kota yang berkelas dunia. Karena itu izinkan kami Eri Armuji menyampaikan visi misi dan transformasi dari kegiatan kota yang tercinta ini. Monggo jadi. Transformasi artinya Surabaya akan mempunyai program-program yang bakal tambah banter, tambah gate. Kota dunia, maka kita akan sejajarkan dengan kota-kota dunia lainnya. Maju Surabaya akan menjadi pusat inovasi, pelayanan yang paling apik, ekonomis, dan terus tumbuh pendidikannya, dan makin bertambah, makin baik. Humanis, tentunya kita tidak akan meninggalkan manusia dan masyarakatnya, sekaligus sebagai dasar tujuan utama. Berkelanjutan, meskipun Surabaya ini tambah maju, tetap sosial lingkungannya akan kita pedulikan. Karena itulah transformasi yang kita lakukan adalah penguatan ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, infrastruktur konektivitas, reformasi birokrasi, dan kehidupan sosial budaya. Seperti kita tahu, kota tercinta ini bukan milik satu orang, tapi milik mereka kita semuanya. Terbukti kita memiliki satu kekuatan besar. Kita menjadi kota yang menjadi kota berlanjutan pertama di Indonesia. Yang kedua, pertanggungjawaban dari anggaran APBD kita mendapatkan penghargaan sakit nasional. Tapi itulah yang menunjukkan bahwa kekuatan Surabaya adalah kekuatan semua partai, kekuatan semua warga yang hari ini kita bisa tunjukkan. Maka ini adalah hasil kerja kita semuanya. Karena itulah dengan semua transformasi yang tadi saya sampaikan, maka ini akan ketika kekuatan ekonomi, ketika sumber daya manusia, ketika reformasi birokrasi kita lakukan, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal untuk pembangunan agar kota Surabaya bisa berkualitas internasional, kualitas dunia, dan menjadikan Surabaya dengan pembangunan dunia. Untuk siapa kota ini? Saya sampaikan, kota ini adalah untuk anak cucu kita, untuk anak milenial, untuk anak Gen Z, karena mereka lah yang akan menjadi pemimpin di kota ini. Karena itu mereka jangan pernah merasakan seperti yang kita rasakan. Maka hari ini kita berjuang untuk siapa? Agar anak-anak kita ketika menjadi pemimpin kelak, maka dia merasakan, dia bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Karena kita sudah siapkan dasarnya, kita siapkan pondasinya. Karena kulo kalian jenengan yang sudah berumur ini, kita adalah orang tua yang cinta kepada anak-anak kita. Siapa mereka? Anak milenial dan anak Gen Z yang ada di kota Surabaya. Matur nuwun. Baik, terima kasih kami sampaikan untuk paslon, masih ada waktunya. Oke, waktu habis, terima kasih, kami persilakan duduk kembali. Sekali lagi boleh memberikan aplaus Bapak Ibu untuk penyampaian visi misi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Hadirin yang kami hormati dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, nanti masih ada beberapa segmen di mana ada 5 panelis yang bertugas untuk memberikan pertanyaan kepada calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya di tahun 2024 ini, dan nantinya para paslon akan berkesempatan untuk bisa menjawab pertanyaan sekaligus menjawab aspirasi masyarakat yang nanti akan kami rangkum. Namun sebelumnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam agenda debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2024. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Monggo nyoblos, monggo milih, wali kota dan wakil wali kota. Langsung umum, bebas juga rahasia. Ciptakan pilkada jujur, adil, bermartabat. Hari Rabu tanggal 27 November, Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur, halo arek-arek Surabaya, wayahe milih pemimpin sing iso mbangun kutha Surabaya ben tambah bois. Ojo lali teko nang TPS Rebo 17 November 2024. Salurno hak suaramu. Warga Surabaya gak milih, gak bois rek. Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur, ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lain nang TPS ya rek. Sore areng-bareng ke TPS. Ayo datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Serentak Kota Surabaya.
Gak nang TPS, gak boys rek. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lali nang TPS ya rek. Sore dateng ke TPS. Iku rek. Gak TPS, gak boleh. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Monggo nyoblos, monggo milih. Wali kota dan wakil wali kota. Langsung umum, bebas juga rahasia. Ciptakan pilkada jujur, adil, bermartabat. Hari Rabu tanggal 27 November. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo. Halo arek-arek Surabaya, wayahe milih pemimpin sing iso mbangun kutha Surabaya ben tambah boys. Monggo milih. Wali kota. Ojo lali teko nang TPS Rebo 17 November 2024. Salurno hak suaramu. Pilkada jujur, adil, bermartabat. Warga Surabaya gak milih, gak boys rek. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lain nang TPS ya rek. Sore areng bareng ke TPS. Ayo datang ke TPS. Rabu 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Serentak Kota Surabaya. iya. Ciptakan pilkada jujur, adil, bermartabat. Hari Rabu Gak nang TPS, gak boys rek. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Monggo nyoblos. Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lali nang TPS ya rek. Sore dateng ke TPS. Iku rek. Gak TPS, gak boleh. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Monggo nyoblos, monggo milih. Wali kota dan wakil wali kota. Langsung umum, bebas juga rahasia. Ciptakan pilkada jujur, adil, bermartabat. Hari Rabu tanggal 27 November. Surabaya, datang pilih coblos. Iya pemirsa serta hadirin, kita kembali dalam acara debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang kami sampaikan tadi, terdapat 5 panelis yang diamanahi untuk bisa merangkum pertanyaan dalam pelaksanaan debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Dan izin akan kami perkenalkan di hadapan Anda sekaligus melalui tayangan berikut ini. Dan kita saksikan bersama, inilah penayangan profil dari panelis. Dan langsung saja kita panggil untuk panelis yang bertugas malam hari ini. Yang pertama, Dr. Andi Suwargo, MSI, akademisi.
Dan kami persilakan untuk panelis langsung memasukkan amplop berisi pertanyaan ke dalam fishbowl. Panelis berikutnya, Dr. Nurul Jadid, SSI, MSc, seorang akademisi. Dan panelis yang ketiga, Arif Supriyono, ST, SH, SE, MM, profesional. Panelis berikutnya, Dr. Muhammad Soleh, SPD, MPD, akademisi. Dan panelis terakhir kita, Profesor Dr. Redi Paduju, MSI, seorang akademisi. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Selanjutnya kita akan mengambil satu pertanyaan yang sudah terdapat di fishbowl, yang tadi sudah dimasukkan oleh para panelis. Kita akan ambil satu. Dan setiap amplop ini masih tersegel, artinya kemurnian dan juga kerahasiaan akan terjaga dengan baik. Saya akan membuka amplop ini. Baik, kami akan membacakan pertanyaan yang pertama. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, mengamanahkan menyelenggarakan perlindungan jaminan sosial yang paripurna bagi seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Kota Surabaya sudah sangat luar biasa bisa mewujudkan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Universal Health Coverage atau UHC 100% di Kota Surabaya. Langkah selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan universal jaminan sosial ketenagakerjaan secara bertahap menuju 100% seperti di BPJS Kesehatan. Sedangkan data 100,08% USG BPJS Kesehatan itu hanya cakupannya saja, maksud kami hanya cakupannya saja, sedangkan keaktifan kepesertaan hanya 80,86%. Pertanyaannya, bagaimana langkah Anda berdua terhadap 222.317 pekerja rentan sesuai dengan data P3KE atau data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim Kementerian Koordinator Badan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK). Dan apakah sudah diwajibkan atau dipastikan semua pelaku usaha besar, menengah,
kecil, mikro, seperti halnya UMKM, semuanya sudah terlindungi dalam BPJS Ketenagakerjaan. Waktu Anda 3 menit dimulai dari bunyi gong. Alhamdulillah, BPJS Kota Surabaya sudah 100%. Semua pengobatan gratis kami mengeluarkan uang 500 miliar untuk memberikan untuk warga Surabaya berobat gratis. Dan itu menjadi komitmen kita membangun Kota Surabaya. Ketika kami bicara tenaga kerja, maka 66.000 sudah kita berikan. Siapa? UMKM, Marbot, orang-orang yang bergerak untuk Kota Surabaya seperti kader Surabaya Hebat, Bunda PAUD, semuanya kita berikan. Karena itu di tahun 2025, jangankan hanya pegawai rentan, tapi kami tahun 2025, kalau tahun kemarin kami bisa memberikan UHC 100%, maka insya Allah di tahun 2025, semua orang yang bekerja maka akan cukup dengan KTP akan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dengan pengobatan gratis ketika dia tidak di-cover dengan BPJS Kesehatan. Itulah komitmen kami yang kami lakukan. Bagaimana kami terus bergerak membangun Kota Surabaya dengan kekuatan yang luar biasa. Karena kami yakin kami tidak bisa membangun Kota Surabaya sendiri, tapi beliau-beliaulah orang hebat yang ada di Kota Surabaya. Karena itu kami memberikan jaminan kepada siapapun masyarakat yang ingin membangun Kota Surabaya dengan cintanya, dengan mahabbahnya seperti mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka itu yang kita lakukan hari ini. Maka tidak ragu lagi kami memberikan semua itu kepada warga Kota Surabaya. Karena itu kami berdiskusi dengan pemilik BPJS Ketenagakerjaan. Karena BPJS Ketenagakerjaan memiliki satu, kalau dia bekerja malam hari di pabrik A, sore harinya di pabrik B, maka dia harus memiliki 2 BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kami sudah komunikasikan itu. Sehingga kalau dia ada bekerja maka cukup dengan KTP Kota Surabaya. Maka setiap orang Surabaya bisa mendapatkan pengobatan gratis. Jikalau dia dalam pekerjaan maka dia bisa mendapatkan pengobatan gratis ketika naudzubillah min dzalik ada kecelakaan. Itulah yang kita lakukan di Kota Surabaya. Ketika cakupannya itu adalah keaktifannya 80%, maka kita tingkatkan itu kembali. Karena warga Surabaya harus yakin pelayanan BPJS adalah yang sangat luar biasa untuk mengcover kita. Ketika itulah maka kita akan membangun rumah sakit Surabaya Timur. Hari ini saya cuma 3,5 tahun bisa membangun Surabaya Timur dengan nilai 400 miliar. Nanti insya Allah agar mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang luar biasa, tahun depan ada rumah sakit Surabaya Selatan, di tahun 2026 ada rumah sakit Surabaya Utara. Saya ingin warga Surabaya merasakan BPJS tapi tidak pernah antri dan mendapatkan pelayanan rumah sakit yang internasional. Itulah cinta kami kepada warga Surabaya. Karena Surabaya bukan dibangun satu orang, bukan dibangun wali kota, tapi Surabaya milik bersama dan dibangun oleh seluruh warga Kota Surabaya yang luar biasa, yang hari ini ditunjukkan dengan kebersamaan dan kekeluargaan. Itulah Kota Surabaya. Matur nuwun untuk warga Surabaya yang membangun kota bersama-sama. Baik, terima kasih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah, Bapak Ibu? Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh pemirsa, selanjutnya nanti akan ada segmen ketiga di mana para pasangan calon yang hari ini akan memaparkan akan diberikan 2 pertanyaan oleh panelis yang sudah terangkum dalam fishbowl yang kami bawa. Dan jangan kemana-mana, masih bersama kami dalam agenda debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2024. Rujak cingur, sate klopo, para dulur, ke Surabaya. Monggo nyoblos, monggo milih, wali kota dan wakil wali kota. Langsung umum, bebas juga rahasia. Ciptakan pilkada jujur, adil, benar, sahabat. Hari Rabu tanggal 27 November, Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur. Halo arek-arek Surabaya, wayahe milih pemimpin sing iso mbangun Kutha Surabaya ben tambah mbois. Ojo lali teko nang TPS Rebo 17 November 2024. Salurno hak suaramu. Warga Surabaya gak milih, gak mbois rek. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur. Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS.
Aja lali nang TPS ya, Rek. Sore areng bareng ke TPS. Ayo datang ke TPS. Rabu 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Serentak Kota Surabaya. Gak nang TPS, gak boys, Rek. Datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para senior. Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lali nang TPS ya, Rek. Sore dateng ke TPS. Iku Rek. Gak TPS, gak boleh. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para senior. Surabaya, monggo nyoblos. Monggo milih, wali kota dan wakil wali kota. Langsung umum, bebas juga rahasia. Ciptakan pilkada jujur adil benar. Sahabat mari Rabu tanggal 27 November. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate Halo arek-arek Surabaya, wayahe milih pemimpin sing iso mbangun kutha Surabaya ben tambah boys. Ojo lali teko nang TPS Rebo 17 November 2024. Salurno hak suaramu. Warga Surabaya gak milih, gak boys, Rek. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lali nang TPS ya, Rek. Sore areng bareng ke TPS. Ayo datang ke TPS. Rabu 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Serentak Kota Surabaya. ciptakan pilkada jujur adil benar. Sahabat mari Rabu Gak nang TPS, gak boys, Rek. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. aja lali nang TPS ya, Rek. Sore dateng ke TPS. Yang semua kata yang terangkan. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para senior. Surabaya, monggo nyoblos, monggo milih. Wali kota dan wakil wali kota. Langsung umum, bebas juga rahasia. Ciptakan pilkada jujur adil benar. Sahabat mari Rabu tanggal 27 November. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo. Halo arek-arek Surabaya, wayahe milih pemimpin sing iso mbangun kutha Surabaya ben tambah boys. Monggo milih, wali kota. Ojo lali teko nang TPS Rebo 17 November 2024. Salurno hak suaramu. Pilkada jujur adil benar. Warga Surabaya gak milih, gak boys, Rek. November, Surabaya, datang pilih coblos.
Ya pemirsa dan hadirin, kita kembali bersama dalam acara debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang kami sampaikan tadi dalam segmen ketiga maupun juga segmen keempat, terdapat 2 pertanyaan dari panelis yang nanti akan dijawab oleh pasangan calon. Dan izin kami akan ambil 1 amplop terlebih dahulu yang sudah dimasukkan oleh panelis. Untuk amplop masih tersegel Bapak dan Ibu dan juga pemirsa. Pertanyaan berikut terkait subtema pelayanan publik. Sebagai petahana, paslon telah melaksanakan program digitalisasi dalam pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan publik administrasi kependudukan. Apakah pernah dievaluasi efektivitasnya? Jika paslon nantinya terpilih lagi, kebijakan apa atau langkah strategis apa yang akan diambil untuk menyempurnakan program tersebut? Baik Bapak, waktu Anda 3 menit dimulai setelah gong berbunyi. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk pelayanan Aminduk, kami terus meningkatkan bahwa pelayanan yang kami lakukan, terutama ada sekian 400 aplikasi, ini sudah kita sederhanakan semenjak kita 3 tahun memimpin. Maka dari itu tinggal sekian puluh aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan tersebut. Kami yakinkan bahwa pelayanan itu 1 kali 24 jam selesai. Dan kami juga jemput bola, di mana di mal, di sekolahan, bekerja sama juga dengan pengadilan agama, bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah, di mana mereka yang kesulitan mengurus administrasi Apinduk, maka kita akan melayani. Di Balai RW itu terutama supaya mempermudah bagi warga dan masyarakat untuk memberikan pelayanan. Dan kita juga akan memotong yang namanya makelar. Dulu sering banyak makelar-makelar itu di Surabaya, tapi dengan adanya pelayanan di Balai RW, makelar-makelar itu saiki ngaplu, nggak punya pekerjaan. Artinya apa? Artinya RT RW kita berdayakan untuk memberikan suatu pelayanan yang terbaik. Maka dari itu Apinduk bagi kami sangat benar-benar kita tingkatkan dan kita perjuangkan supaya masyarakat mudah dan sekali lagi mudah untuk bisa mengurus sendiri. Maka dari itu pelayanan itu ada yang terpusat di Tunjungan, di berbagai tempat. Maka dari itu kita langsung untuk Apinduk itu bisa selesai sekali kali 24 jam. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Dan mungkin juga bisa dilihatkan di transportasi pelayanan publik. Jemput bola tadi sudah kita sampaikan, layanan Apinduk berbasis digital RT RW, integrasi pelayanan pengadilan negeri, dan layanan selesai 24 jam. Prosesnya sederhana seperti ini, dan pemerintah kota selalu berkolaborasi, selalu menerima masukan supaya pelayanan tersebut bagi masyarakat benar-benar melayani kita sebagai pelayan rakyat, pelayan masyarakat yang baik. Baik, masih ada, silahkan ditambahkan. Dengan digitalisasi agar cukup di Balai RW, maka mengurus KK, KTP dan lainnya cukup 1 kali 24 jam dan selesai kami antar kembali ke Balai RW. Karena itu saya matur nuwun RT RW yang telah membangun kota Surabaya seperti hari ini menjadi luar biasa. Waktu habis, terima kasih. Ya, dan selanjutnya saya akan mengambil 1 buah amplop lagi yang berisi pertanyaan dari panelis.
Baik ya, pertanyaan berikutnya, Bapak. Berdasarkan data BPS, jumlah warga miskin di Kota Surabaya tahun 2020 sebanyak 145,67 ribu. Pada akhir tahun 2023 sebanyak 136,37 ribu. Terjadi penurunan angka kemiskinan 9.300-an selama 3 tahun. Artinya per tahun menurun 3.100-an orang. Saat ini kekuatan APBD Kota Surabaya 10,9 triliun tahun 2024. Pertanyaannya, bila saudara terpilih menjadi wali kota atau wakil wali kota, jelaskan kebijakan dan program inovatif yang dipandang efektif dalam penanggulangan kemiskinan dan seberapa besar persentase alokasi APBD per tahun untuk penanggulangan kemiskinan tersebut supaya terjadi penurunan jumlah warga miskin 2 kali lipat dari masa sebelumnya. Waktu 3 menit dimulai dari gong berbunyi. Ketika saya menjabat dengan Pak Armuji, maka kemiskinan di Kota Surabaya itu dalam angka 5,3% naiknya. Tapi hari ini menjadi 3,96%. Ada yang bertanya, apakah ini penurunan? Iya. Tapi yang dihitung dalam BPS itu adalah di luar orang Surabaya. Kami bertugas bertanggung jawab karena kami disumpah untuk orang Surabaya. Maka kami bergerak untuk orang Surabaya. Apa yang kami lakukan untuk penurunan yang sangat luar biasa itu? Kami lakukan dengan membuka lapangan pekerjaan, memberikan padat karya, memberikan semua APBD Kota Surabaya untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Contoh, apa yang kami lakukan? Pembuatan paving. Pembuatan paving itu dari APBD, maka yang mengerjakan adalah masyarakat. Akhirnya mereka mendapatkan penghasilan. Kalau kita melihat ada Pak Masroh, dia menjahit, hari ini mendapatkan 6 juta. Beliau rumahnya ada di Tenggumung. Silahkan datang di sana. Ada Bu Asti yang ingin menjual ginjalnya, Bu Santi ingin menjual ginjalnya, tapi dengan padat karya. Kenapa ingin menjual ginjal? Untuk sekolah putrinya. Hari ini dia mendapatkan 3 juta sampai 4 juta per bulannya. Maka inilah yang kita lakukan. Yang kedua, kita memberikan sekolah gratis. Bagaimana seragam itu gratis, bagaimana sekolah gratis. Maka insya Allah di tahun 2025 yang gratis bukan hanya SD SMP, tapi SD, SMP, SMA akan kita berikan gratis semuanya. Kita juga sedia menyiapkan 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Kita mendirikan di Kalijudan. Ada 200 anak yang insya Allah ketika dia lulus akan langsung bekerja. Dan inilah kehebatan Surabaya. Siapa yang melakukan ini semua? Bukan saya sendiri, tapi kumpulan dari pengusaha yang mengatakan saya ingin berjuang untuk kota Surabaya. Kenapa Surabaya bisa turun? Karena pergerakan masyarakat yang luar biasa, yang cinta kepada kota Surabaya, yang membangun dengan hatinya. Maka disinilah penurunan sangat luar biasa. Kami juga memberikan bantuan kepada UMKM. Ada yang mengatakan UMKM tidak bisa bergerak luar biasa. Ada namanya Epeken. Semua produk-produknya kita masukkan di sana. Dan ternyata kita lihat pergerakannya sampai hari ini adalah 140 miliar yang dilakukan di UMKM di Epeken. Inilah yang kita lakukan. Kita juga melihatkan bagaimana insentif transportasi kita berikan yang untuk lansia. Dan 2025 kami sudah bertekad, para janda dan lansia, maka kita akan tanggung ketika dia hidup sendiri tanpa ada putranya. Karena itulah cinta kami kepada orang tua yang membesarkan kota Surabaya. Dan ketika dia tinggal di rumah putranya, bagaimana kami meningkatkan? Kami menjadikan anaknya untuk bekerja seperti Pak Masroh, Bu Santi dan lainnya. Karena ingin merubah nasib, makalah bekerja. Karena Gusti Allah tidak akan pernah merubah nasib hambanya kalau hambanya tidak mau berubah. Dan kekuatan kita adalah berubah menjadi lebih baik dengan kebersamaan. Insya Allah kemiskinan akan hilang di kota Surabaya. Dengan siapa? Dengan gotong royong dan guyub rukun. Matur nuwun. Baik, terima kasih sekali lagi aplaus yang meriah untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Dan 2 pertanyaan dari panelis di segmen 3 ini telah dijawab oleh pasangan calon. Dan nanti di segmen 4 dengan format yang sama, pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota akan menjawab pertanyaan 2 yang tersisa dari panelis. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu dan juga pemirsa hadirin, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami dalam debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2024. Cacing sate klepon para penyer
Halo arek-arek Surabaya, wayahe milih pemimpin sing iso mbangun kutha Surabaya ben tambah bois. Ojo lali teko nang TPS Rebo 17 November 2024. Salurno hak suaramu. Warga Surabaya gak milih, gak bois rek. Rujak cingur. Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lain nang TPS ya rek. Sore areng bareng ke TPS. Ayo datang ke TPS. Rabu 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Serentak Kota Surabaya. Gak nang TPS, gak bois rek. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lali nang TPS ya rek. Sore dateng ke TPS. Iku rek. Gak TPS, gak boleh. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Monggo nyoblos, monggo milih wali kota dan wakil wali kota. Langsung umum, bebas juga rahasia. Ciptakan pilkada jujur, adil, martabat. Hari Rabu tanggal 27 November. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo. Halo arek-arek Surabaya, wayahe milih pemimpin sing iso mbangun kutha Surabaya ben tambah bois. Ojo lali teko nang TPS Rebo 17 November 2024. Salurno hak suaramu. Warga Surabaya gak milih, gak bois rek. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur. Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lain nang TPS ya rek. Sore areng bareng ke TPS. Ayo datang ke TPS. Rabu 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Serentak Kota Surabaya. Gak nang TPS, gak bois rek. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lali nang TPS ya rek. Sore dateng ke TPS. Iku rek. Gak TPS, gak boleh. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Monggo nyoblos, monggo milih wali kota dan wakil wali kota. Langsung umum, bebas juga rahasia. Ciptakan pilkada jujur, adil, martabat. Hari Rabu tanggal 27 November. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo. Halo arek-arek Surabaya, wayahe milih pemimpin sing iso mbangun kutha Surabaya ben tambah bois. Ojo lali teko nang TPS Rebo 17 November 2024. Salurno hak suaramu. Warga Surabaya gak milih, gak bois rek. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Monggo nyoblos, monggo milih wali kota dan wakil wali kota. Langsung umum, bebas juga rahasia. Ciptakan pilkada jujur, adil, martabat.
Pemirsa dan Bapak Ibu hadirin, kita berada di segmen 4 debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Dalam segmen 4 ini juga kita akan nantinya menyaksikan kembali pertanyaan yang disampaikan panelis melalui amplop yang sudah dimasukkan ke dalam fishbowl dan juga akan dijawab langsung oleh pasangan calon. Terdapat 2 pertanyaan nanti yang akan siap untuk dijawab oleh pasangan calon dan izin saya akan mengambil 1 amplop terlebih dahulu di dalam fishbowl berikut. Hadirin dan juga pemirsa masih tersegel, artinya keaslian dan juga kerahasiaan dari pertanyaan melalui panelis ini masih terjaga dengan baik. Pertanyaannya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 menjabarkan tentang tata ruang wilayah kota tahun 2014-2034. Termasuk rencana pengembangan kawasan pesisir strategis. Namun demikian, pembangunan wilayah pesisir Surabaya dihadapkan pada beberapa tantangan seperti kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nelayan, sanitasi lingkungan yang perlu penataan yang baik, serta ancaman kerusakan lingkungan. Selain itu, adanya rencana Surabaya Waterfront Land atau SWL sebagai proyek strategis nasional juga memerlukan penyiapan desain kebijakan pembangunan yang integratif, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Pertanyaannya, bila saudara terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, bagaimana desain kebijakan serta langkah strategis dan konkret apa saja yang akan saudara lakukan terkait pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan agar berdampak positif tidak hanya pada kemajuan kota Surabaya, namun bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan pesisir kota Surabaya. Waktu dimulai 3 menit setelah gong berbunyi. Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perizinan pesisir sampai dengan sekitar 12 mil itu bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kota Surabaya. Tapi yakinlah, ketika kami menjadi wali kota, maka kami pasti akan mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada di kota Surabaya. Apa itu? Mangrove. Hutan mangrove kita akan pertahankan, karena mangrove itulah yang mempertahankan dari abrasi, dari banjir, dari kita mempertahankan biotanya, kita mempertahankan flora dan faunanya. Karena seperti apa? Mangrove kita jadikan sebagai tempat wisata untuk menjaganya. Sehingga saya katakan ekonomi, green economy. Itulah yang kita lakukan bagaimana UMKM bergerak bersama. Kita juga mengatakan bahwa pesisir itu adalah saudara-saudara kita nelayan. Yang harus saya sangat bangga betul bagaimana perjuangannya. Kita buat blue economy. Nelayan bahkan kita bantu hari ini dengan memberikan perahu yang kita berikan fiberglass. Karena kami tidak ingin melihat saudara kami sebagai nelayan yang berjuang yang luar biasa, kami hanya diam saja. Maka kita berikan bantuan itu untuk nelayan. Bahkan kami membuka bahan bakar khusus untuk nelayan yang solar agar mereka tidak mendapatkan yang subsidi. Dan itu kita lakukan. Bagaimana kita mengolah sampah menjadi energi. Dan itu kita selalu mengatakan itu adalah ruang terbuka hijau yang kita pertahankan. Dan bagaimana kita menggunakan berbasis listrik kendaraan karena kita cinta lingkungan ini. Jangan sampai lingkungan ini menjadi lingkungan yang rusak. Dan kita juga mengakukan pelancaran layanan transportasi publik yang kita akan mengatakan kita tidak bisa sendiri, tapi kita bergerak dengan penunjang-penunjang kota Surabaya. Ada Gresik, Lamongan, Mojokerto. Yang di situ kita akan ada kereta listrik LRT, kereta listrik yang kita lakukan dengan siapa? Dengan Gresik, dengan Sidoarjo. Kita kerjasama dengan provinsi yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang akan beroperasi tahun 2027. Ini menghilangkan yang namanya polusi. Bagaimana kita bergerak bersama? Tidak bisa kita sendiri, tapi kekuatan-kekuatan kebersamaan inilah yang akan kita bangun. Dan bagaimana kita menggerakkan pergerakan pesisir para nelayan agar apa? Keluarganya, istrinya bisa bergerak. Maka kita bangun infrastruktur seperti di Bulak. Mereka bisa berjualan di sana. Karena jangan sampai ketika ada pembangunan maka tidak bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Ketika kita bicara pesisir, maka nelayan, istri nelayan menjadi tujuan hidup kita, membahagiakan mereka sebagai pemerintah kota Surabaya. Karena itulah
Kita akan komitmen menjaga ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di kota Surabaya ada 20%, lebih 21% hari ini. Itulah komitmen pemerintah kota Surabaya. Maka kita akan mempertahankan yang namanya ruang terbuka hijau. Kita akan mempertahankan mangrove agar apa? Agar tidak ada banjir, abrasi bisa menahan. Itulah komitmen yang akan kita lakukan di kota Surabaya. Intinya, pembangunan apapun di Surabaya yang mengenai masyarakat Surabaya harus bermanfaat bagi rakyat Surabaya. Waktu habis, terima kasih untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Selanjutnya saya akan mengambil pertanyaan terakhir dari panelis untuk debat publik malam hari ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, data per 21 Februari 2024, jumlah peserta didik SMA, SMK atau sederajat sebesar 57.080. Artinya, usia Gen Z yang akan masuk ke dunia kerja atau studi lanjut yang sangat tinggi ya di Provinsi Jawa Timur. Percepatan reformasi kebijakan layanan pendidikan dan layanan publik diharapkan peserta didik mendapatkan layanan pendidikan bermutu dan lulusan keterserapan tenaga kerja. Sebab Gen Z di era saat ini tidak mau susah mencari pekerjaan. Tidak suka kerja berat, tapi ingin hasil atau gaji yang tinggi. Sementara kurang memiliki skill dan kompetensi. Pertanyaannya, apa kebijakan strategis dan langkah prioritas dalam reformasi layanan pendidikan dan kesejahteraan di kota Surabaya? Waktu Anda 3 menit dimulai ketika gong berbunyi. Terima kasih. Jadi pendidikan ini memang menjadi prioritas karena ini program nasional. Pendidikan dengan akses yang mudah dan dengan kualitas yang bermutu. Ini adalah cita-cita daripada kita semua. Oleh karena itu, SD, SMP ini adalah kewajiban kita untuk membebaskan biaya sekolah. Bahkan pemerintah kota telah memberikan bagi warga miskin yaitu seragam, sepatu, bahkan buku pun kita beri. Tidak itu saja, maka yang SMK dan SMA ini bukan merupakan domain pemerintah kota Surabaya. Tetapi bagi warga kota Surabaya, sing anak-anak jangan sampai enggak putus sekolah. Ini menjadi prioritas kita berikan suatu beasiswa, namanya beasiswa pemuda tangguh. Mereka kita beri sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Tetapi bukan cuma di SMA. Anak-anak kuliah, sing kuliah, ada pinter, sing enggak duwe biaya, begitu masuk pada semester kedua, mereka akan kita berikan beasiswa. Transportasi 500 dan biaya yang namanya untuk administrasi lainnya setiap semesternya kita beri. Dan ini kita sudah berjalan sekian tahun. Dunia pendidikan bagi kita merupakan juga kita beri bimbel gratis di Balai RW. Balai RW tempat untuk berkumpul anak. Sekian ribu Balai RW sudah kita perbaiki. Bahkan nanti di tahun berikutnya semua Balai RW kita akan beri AC. Supaya apa? Supaya mereka belajar dengan baik, ngaji dengan enak, dan berkumpul pelayanannya bisa melayani dengan baik pula. Oleh karena itu, ada satu contoh, ini anak yang kuliah, bahkan sambatan ke saya, Cak, aku gak iso terusno sekolah, gara-gara gak iso melanjutno biayai kuliahku. Ini ibunya buta dan sebagai tukang pijet, maka kita beri
suatu saran wis kon meloo beasiswa pemuda tangguh supaya apa? Supaya kuliahmu iku enggak putus. Inilah yang menjadi kepedulian kita kepada kita semua. Kok terima kasih. Kok tegang kabeh ya kalau ngomong ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Armuji, terima kasih. Pak Eri, terima kasih. Ya. Dan pemirsa, sekaligus juga hadirin yang kami hormati, masih ada segmen 5 di mana nanti para panelis akan menjawab para paslon akan menjawab 2 pertanyaan yang akan diberikan oleh panelis yang terangkum dari aspirasi masyarakat yang ada di Kota Surabaya. Namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu, masih bersama kami dalam agenda debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2024. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Monggo nyoblos, monggo milih wali kota dan wakil wali kota. Langsung umum, bebas juga rahasia. Ciptakan pilkada jujur, adil, bermartabat. Hari Rabu tanggal 27 November, Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur, Halo arek-arek Surabaya, wayahe milih pemimpin sing iso mbangun kutha Surabaya ben tambah bois. Ojo lali teko nang TPS Rebo 17 November 2024. Salurno hak suaramu. Warga Surabaya gak milih, gak bois rek. Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur, Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lain nang TPS ya rek. Sore bareng-bareng ke TPS. Ayo datang ke TPS. Rabu 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Serentak Kota Surabaya. Gak nang TPS, gak bois rek. Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lali nang TPS ya rek. Sore dateng ke TPS. Iku rek. Gak TPS, gak boleh. Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Monggo nyoblos, monggo milih wali kota dan wakil wali kota. Langsung umum, bebas juga rahasia. Ciptakan pilkada jujur, adil, bermartabat. Hari Rabu tanggal 27 November, Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur, Halo arek-arek Surabaya, wayahe milih pemimpin sing iso mbangun kutha Surabaya ben tambah bois. Ojo lali teko nang TPS Rebo 17 November 2024. Salurno hak suaramu. Warga Surabaya gak milih, gak bois rek. Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur, Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lain nang TPS ya rek. Sore bareng-bareng ke TPS. Ayo datang ke TPS. Rabu 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Serentak Kota Surabaya. Gak nang TPS, gak bois rek. Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lali nang TPS ya rek. Sore dateng ke TPS. Iku rek. Gak TPS, gak boleh. Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur, sate
sate klopo, para dulur kita Surabaya. Monggo nyoblos, monggo milih, wali kota dan wakil wali kota. Langsung umum, bebas juga rahasia. Ciptakan pilkada jujur, adil, bermartabat. Hari Rabu tanggal 27 November, Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo. Halo arek-arek Surabaya, wayahe milih pemimpin sing iso mbangun kutha Surabaya ben tambah bois. Monggo milih, wali kota. Ojo lali teko nang TPS Rebo 17 November 2024. Salurno hak suaramu. Pilkada jujur, adil, bermartabat. Warga Surabaya gak milih, gak bois rek. November, Surabaya datang pilih coblos. Pemirsa, kembali dalam agenda debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Hadirin yang kami hormati dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami telah memasuki ke segmen nomor 5, di mana nanti pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota akan menjawab 2 pertanyaan dari aspirasi masyarakat. Dan kami mohon dengan hormat Ketua Tim Panelis Debat Publik Pertama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2024, Bapak Arief Supriyatno STSHSEMM berkenan untuk bisa memberikan 2 pertanyaan yang sudah ditempatkan di amplop dan dimasukkan ke dalam fishbowl berikut ini. Baik, pertanyaan ini sama seperti tadi ya, disegel. Dan kita sebagai moderator juga belum melihat sama sekali pertanyaan apa yang ada di amplop tersebut. Baik, kami akan ambil 1 amplop yang pertama dari aspirasi masyarakat Kota Surabaya. Masih tersegel, bentuk keaslian dan juga kerahasiaan dari KPU Kota Surabaya dan juga tim panelis tetap terjaga. Baik, pertanyaan dari aspirasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera. Perkenalkan, saya warga dari Surabaya, ingin mengajukan pertanyaan kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya. Pertanyaannya, bisakah saudara dalam pelayanan di semua instansi, dari yang paling atas sampai bawah, memberikan transparansi tarif layanan pada masyarakat, melakukan pelayanan jemput bola dengan ramah dan cepat seperti di salah satu bank swasta bereputasi, seperti mendapatkan feedback penilaian langsung dari masyarakat. Demikian atas perhatian, terima kasih dan mohon maaf. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari gong berbunyi. Saya katakan insya Allah pasti bisa. Apa yang sudah kita lakukan dengan pelayanan itu? Kita punya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik, orang datang disambut, setelah itu izin keluar. Ada jangka waktunya, berapa harinya, keluar semuanya. Dan mall pelayanan publik kita mendapatkan pelayanan perizinan terbaik se-Indonesia yang kemarin baru diterima oleh BPJS. Ini menunjukkan apa? Bahwa pelayanan kita sudah tahu berapa harinya, berapa biayanya. Bagaimana kita juga melakukan pelayanan di Balai RW? Itu kenapa? Kami tidak ingin warga Surabaya datang susah. Cukup di Balai RW datang,
Maka akan dibantu ketika dia sudah menggunakan digitalisasi, cukup dengan RT RW-nya yang memasukkan. Setelah itu kita kirimkan. Itulah cinta kita. Bagaimana harga yang kita lihatkan? Kita lihat di rumah sakit Suwandi, kita lihat di rumah sakit BDH. Bagaimana kita melihatkan mereka membantu, mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik dengan jangka waktu yang sudah ada di waktu-waktunya. Karena itulah kami sampaikan, kami membangun kembali rumah sakit dengan ratusan miliar. Karena apa? Karena ingin memberikan kepastian kepada mereka, kepada yang sakit terutama. Dengan apa? Dengan mendapatkan pelayanan seperti yang disampaikan oleh warga tadi. Pelayanan maksimal. Itulah tujuan pemerintah hadir. Karena itu pemerintah bukan menunjukkan apa yang dikerjakan, tapi apa yang dirasakan oleh masyarakat. Warga Surabaya, yakinlah kita membangun dan merubah itu dengan kebersamaan dan merubah mindset. Hari ini ada yang mengatakan pelayanan di Balai RW tidak bisa. Hari ini kita bisa membuktikan pelayanan di Balai RW sudah terlaksana. Itu karena apa? Karena semangat dari jenengan semua untuk kami di pemerintah kota agar bisa berubah. Dan itu terwujud. Rumah sakit Suwandi yang dulu katanya ketika berobat di sana pakai tikar karena nunggunya sampai duhur. Hari ini saya bertemu dengan ibu-ibu, datang dipeluk saya, dicium untuk mengatakan terima kasih karena 1 jam kami sudah pulang. Inilah menunjukkan bahwa dengan semangat kita bisa berubah. Insya Allah dengan jenengan selalu memberikan semangat kepada kami, dengan jenengan warga Surabaya yang terus memperhatikan gerakan kami, yakinlah kami akan bekerja dengan hati. Karena itulah sumpah dari semua ASN yang ada di kota Surabaya. Dan itu yang menjadi tonggak berdirinya pemerintah kota Surabaya. Karena kami akan selalu mengatakan jubah kami, marwah kami adalah di pegawai negeri Surabaya. Maka kami membangun dengan kerendahan hati. Dengan contoh siapa? Dengan warga Surabaya, dengan kader Surabaya hebat yang luar biasa, dengan RT RW yang memberikan contoh kepada kami. Maka kami pemerintah kota akan memberikan yang terbaik seperti yang hari ini berubah. Dan kami akan terus berubah untuk memberikan yang terbaik bagi warga tercinta kami, warga kota Surabaya. Terima kasih. Baik, dan selanjutnya saya akan mengambil amplop yang kedua, pertanyaan yang merupakan aspirasi dari warga Surabaya. Amplop masih tersegel, Bapak Ibu, pemirsa. Baik, studi kasus pasar Kapasan yang sudah mati. Ini efeknya sistemik. Tetangga saya punya 2 kos di pasar tersebut yang mengalami penurunan omset sangat signifikan. Sehingga harus menghentikan beberapa karyawannya. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana langkah pemerintah kota Surabaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Silahkan, waktu menjawab Anda 3 menit dimulai setelah gong berbunyi. Terima kasih. Kita sudah mengedukasi pasar-pasar yang lainnya supaya pasare enggak jadi pasar turu, tapi jadi pasar urip. Contohnya pasar turi. Pasar turi itu dulu dikatakan pada saat saya debat di sini dengan Pak Erik, dikatakan ya apa pemerintahan itu kok pasar turi jadi pasar turi. Tapi sekarang ini pasar turi jadi mole pasar turi dewe. Itu bisa dilihat, buktinya sudah terbukti. Makanya kita bertahap. Insya Allah pasar Kapasan jadi pasar Kapasan kembali seperti semula. Pasar tradisional kita hidupkan lagi. Pasar-pasar yang mempunyai segmen mungkin jual pakaian kita juga akan tindak lanjuti. Makanya bukan cuma pasar Kapasan saja, Wonokromo yang dulu memang menjadi pasar biasa, tapi di atas sekarang juga sudah hidup. Kita bertahap kepada seluruh pasar-pasar yang ada di kota Surabaya, kita terus tingkatkan pelayanannya, kita tingkatkan, kita permudah
supaya mereka bisa menjangkau ke pasar ini dan bisa bersaing dengan pedagang-pedagang yang lainnya. Makanya pasar-pasar sing ono ngene Surabaya, sekian ribu pasar, baik itu yang ada di kampung, langsung ditandani. Langsung ditandani. Dengan cara apa tak? Pasar dengan cara pelatihan gawe platformnya sopo gawe Shopee. Kita sudah lakukan pelatihan karena mau tidak mau ya Cak ya. Biasanya dulu yang offline, sekarang harus online. Mau tidak mau kita harus online. Karena itulah kita lihat e-commerce yang ada di Indonesia tahun 2023 itu 533 triliun. Maka salah satunya kita harus bergerak dengan apa? Pelatihan-pelatihan dengan platform tadi, dengan online. Dan kita juga lihat tren produknya Cak ya. Iya, jadi mall ini kan ya rada sepi saiki. Saya beberapa kali ke mall. Kenapa kok sepi? Bersaing dengan online. Sekarang ini kalau zaman saya sebagai pembeli, kita itu dilayani milih ke pasar, bahasa tuku dilayani. Zaman milenial kayak Mas Tony. Lah, sekarang itu mereka juga datang milih dewe. Tapi yang sekarang enggak, Gen Z itu mereka duduk di rumah, main HP, barangnya teko, nggak ada duit, bayar di HP, nggak ada sosok. Loh, iya nggak ada sosok kan ini zaman sekarang. Betul, ini mengurangi daripada konsumen yang di pasar ini kita akan melakukan pelatihan untuk platform dan tren-tren produknya. Kita akan latih semuanya. Kita akan menjadikan. Waktu habis, terima kasih. Pasangan calon ya wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Ya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak dan Ibu. Dan nanti setelah ini kita akan saksikan bersama di segmen selanjutnya pasangan calon wali kota dan wakil wali kota akan memberikan closing statement atau pernyataan penutup pamungkas yang nantinya akan diutarakan ke seluruh masyarakat Surabaya. Namun sebelumnya kita ikuti jeda terlebih dahulu, masih bersama kami dalam agenda debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2024. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Monggo nyoblos, monggo milih, wali kota dan wakil wali kota. Langsung umum, bebas juga rahasia. Ciptakan pilkada jujur, adil, bermartabat. Hari Rabu tanggal 27 November, Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur, Halo arek-arek Surabaya, wayahe milih pemimpin sing iso mbangun kutha Surabaya ben tambah mois. Ojo lali teko nang TPS Rebo 17 November 2024. Salurno hak suaramu. Warga Surabaya gak milih, gak mois rek. Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur, Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lain nang TPS ya rek. Sore areng bareng ke TPS. Ayo datang ke TPS. Rabu 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Serentak Kota Surabaya. Gak nang TPS, gak boys rek. Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lali nang TPS ya rek. Sore dateng ke TPS. Iku rek. Gak TPS, gak boleh. Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, para dulur ke Surabaya. Monggo nyoblos, monggo milih, wali kota dan wakil wali kota. Langsung umum, bebas juga rahasia. Ciptakan pilkada jujur, adil, bermartabat. Hari Rabu tanggal 27 November, Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo. Halo arek-arek Surabaya, wayahe milih pemimpin sing iso mbangun kutha Surabaya ben tambah mois. Monggo milih,
Ojo lali teko nang TPS Rebo 17 November 2024. Salurno hak suaramu. Warga Surabaya gak milih, gak boys rek. Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur. Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lain nang TPS ya rek. Sore areng bareng ke TPS. Ayo datang ke TPS. Rabu 27 November 2024. Sukseskan Pilkada serentak Kota Surabaya. Gak nang TPS, gak boys rek. Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur. Sate klopo. Para senior ke Surabaya. Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lali nang TPS ya rek. Sore dateng ke TPS. Iku rek. Gak TPS, gak boleh. Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur. Sate klopo. Para senior ke Surabaya. Monggo nyoblos. Monggo milih. Wali kota dan wakil wali kota. Langsung umum bebas juga rahasia. Ciptakan pilkada jujur adil bermartabat. Hari Rabu tanggal 27 November. Surabaya datang pilih coblos. Rujak cingur. Halo arek-arek Surabaya, wayahe milih pemimpin sing iso mbangun Kutha Surabaya ben tambah boys. Ojo lali teko nang TPS Rebo. Pemirsa serta hadirin, ada kembali bersama kami dalam acara debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Hadirin yang kami hormati juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan bersama-sama menyimak closing statement, pernyataan penutup pamungkas dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Eri Cahyadi dan juga Armuji, yang akan diberikan waktu selama 3 menit. Waktu dimulai setelah gong berbunyi. Silahkan. Terima kasih. Tujuan pembangunan kota Surabaya adalah satu, untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran terbuka, mengurangi angka kematian ibu anak, dan juga adalah mengurangi angka stunting, menaikkan IPM dan menurunkan angka Gini rasio. Dan itu terbukti. Angka kemiskinan hari ini turun dari 5,2 menjadi 3,9. Pengangguran terbuka dari 9,6 menjadi 6,7. Stunting yang tertinggi di Jawa Timur ketika saya menjadi wali kota 28,5, hari ini 1,6% terendah se-Indonesia. Apa yang ingin saya garis bawahi? Disinilah kerja di Surabaya adalah kerja gotong royong, bukan kerja sendiri. Bagaimana kami bergerak bersama dengan DPRD, semuanya untuk warga Surabaya. DPRD, siapa yang ada dalam DPRD? Adalah partai. Karena itulah, ketika hari ini semua partai dengan kerendahan hatinya meletakkan kesombongannya, meletakkan harga dirinya, meletakkan siapa yang paling hebat, kami memiliki program yang sama. Sehingga seluruh partai bersatu, seluruh warga bersatu, terbukti semuanya turun.
Karena itulah kita teruskan perjuangan ini. Kita harus bersatu seperti menewaskan Malabi di kota Surabaya pada waktu pertempuran 10 November. Maka hari ini semangat pahlawan yang sudah kita tunjukkan hari ini, Indonesia khususnya Surabaya belum merdeka ketika masih ada stunting, belum merdeka ketika masih ada yang namanya gizi buruk, belum merdeka ketika masih ada kemiskinan. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Bersatu, meletakkan ego kita. Jangan pernah kerja sendiri, jangan pernah mengatakan kita paling hebat. Dan selalu saya katakan, Surabaya bukan milik wali kota, bukan milik satu orang, bukan perjuangan wali kota, tapi siapa? Perjuangan rakyat Surabaya yang bersatu. Maka hari ini jangan pernah kita dipecah-pecah. Hari ini jangan pernah kita merasa paling benar. Kita bisa berkomentar, tapi kita tidak pernah bersatu untuk membangun Surabaya. Hari ini ayo kita berbangun Surabaya dengan khairun nas anfa'hum linnas. Kita harus menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. 3 tahun setengah, waktu yang cukup singkat, waktu ini pendek, tetapi kita benar-benar dan sungguh-sungguh bekerja dengan baik. Slogannya tunjungan cuma nyanyian melakukan tunjungan, tapi saiki tunjungan benar-benar rame, dijadikan anak-anak muda, dijadikan orang-orang. Tunjungan melaku benar-benar terwujud. Ya. Surabaya Utara sing mati saiki dadi kota lama. Luar biasa. Tapi sing pasti ya, wong Surabaya sing luar biasa, sing duwe kota Surabaya. Matur nuwun wong Surabaya. Jenengan luar biasa. Terima kasih. Ngerti dewe kan buktine. Terima kasih untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Boleh memberikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Dan setelah segmen ke-6 ini maka berakhirlah sudah debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat, monggo. Dan selain itu juga melalui debat publik pertama untuk pasangan calon wali kota maupun juga wakil wali kota Surabaya, semoga menjadi salah satu referensi Anda seluruh masyarakat Surabaya untuk semakin memahami profil dari calon wali kota juga calon wakil wali kota Surabaya dan juga memahami gagasan-gagasan sehingga menetapkan siapa pilihan Anda dalam acara agenda pilkada nanti. Ya, jangan lupa tanggal 27 November datang ke TPS, salurkan suara Anda untuk masa depan Surabaya. Kita kembalikan acara kepada Tika Aziz. Ya, baik, terima kasih banyak Rina dan juga Brian sudah memandu debat publik pertama calon wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya. Sudah tidak sabar sepertinya untuk sesi foto bersama. Kita persilahkan terlebih dahulu kalau begitu untuk sesi foto calon wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya bersama dengan para panelis, komisioner KPU dan juga Bawaslu Kota Surabaya. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah karena hari ini debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024 sudah selesai digelar. Sebuah persembahan yang luar biasa untuk masyarakat, menjadi referensi bagi proses demokrasi kita. Dan pada akhirnya saya Tika Aziz. Baik, kita ikuti terlebih dahulu sesi foto bersama. Ya, inilah debat publik pertama calon wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya tahun 2024 yang mengangkat tema meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat kota Surabaya. Baik, terima kasih. Kami ingin mengapresiasi sekali lagi untuk pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya tahun 2024 Bapak Eri Cahya dan juga Ermuji. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk calon pasangan wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya yang sudah menyelesaikan debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Dan pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Saya Tika Aziz mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagu bingkisan kabutku bagi insan dunia yang mengagumkan cintaku. Betapa nikmatnya dicembu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rembulan. Oh cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah membayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Lagu bingkisan kabutku bagi insan dunia cinta. Betapa nikmatnya dicembu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rembulan. Oh cinta akan ku berikan lagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah membayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Seindah membayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta.
Monggo rawuh teng TPS. Aja lali nang TPS ya, Rek. Sore dateng KTPS. Itu Rek. KTPS Jaboya. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, ora guyur, Surabaya. Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lali nang TPS ya, Rek. Sore dateng KTPS. Itu Rek. KTPS Jaboya. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, ora guyur, Surabaya. Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lali nang TPS ya, Rek. Sore dateng KTPS. Itu Rek. KTPS Jaboya. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur, sate klopo, ora guyur, Surabaya. Ayo datang ke TPS. Monggo rawuh teng TPS. Aja lali nang TPS ya, Rek. Sore dateng KTPS. Itu Rek. KTPS Jaboya. Surabaya, datang pilih coblos. Rujak cingur,